أكبر الله أكبر الله أكبر Subuh adalah waktu yang sangat istimewa. Subuh merupakan saat pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Begitu istimewanya waktu subuh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat subuh, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Panggilan azan untuk sholat subuh berbeda dengan azan untuk sholat fardu lainnya. Tambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur mempertegas bahwa sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Sholat subuh adalah sholat wajib yang jumlah rakaatnya paling sedikit di antara sholat fardu lainnya, yaitu hanya 2 rakaat. Namun bagi sebagian orang, sholat subuh seringkali begitu berat untuk dilaksanakan, meskipun telah mendengar panggilan azan. Lalu mengapa Allah memerintahkan hambanya untuk bangun di pagi yang masih gelap, dingin, dan sepi? Padahal waktu subuh adalah waktu paling nikmat untuk terlelap. Pemirsa, tidak ada sesuatu pun di dunia ini Allah ciptakan bila tidak bermanfaat bagi manusia, apalagi perintah sholat subuh. Keajaiban pertama sholat subuh yaitu membuka jalan rizki. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, selepas sholat subuh Rasulullah mendapati putrinya Fatimah tengah tertidur. Maka beliau membangunkannya dan mengatakan, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rizki Robmu, karena Allah membagi-bagikan rizki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Al-Munziri. Dalam hal ini bukan berarti bahwa seorang hamba yang sudah melaksanakan sholat subuh kemudian serta-merta memperoleh uang atau makanan. Namun barang siapa yang bangun di awal hari kemudian melaksanakan sholat subuh tepat waktu, maka mereka termasuk pada orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga Allah akan menjaganya sepanjang hari dan memberikan kemudahan dalam menjalani segala urusannya. Dari sisi psikologi, seseorang yang bangun lebih awal akan merasa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dengan demikian, jelas bahwa muslimin yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan energi positif yang mendorongnya untuk bekerja keras dan menjemput rezekinya. Sholat subuh juga merupakan penyelamat seseorang dari neraka. Hadis riwayat Muslim menerangkan, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya. Dari hadis tersebut Rasulullah menjamin dengan izin Allah bagi muslim yang memelihara sholat subuh dan sholat asar, maka tidak akan masuk neraka. Dan apabila telah berada di surga, maka para pemelihara sholat subuh akan diberi kenikmatan yang tidak ada tandingannya, yaitu melihat wajah Allah yang mulia. Pemirsa, begitu tinggi keutamaan sholat subuh sehingga Rasulullah pun meninggikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau dikenal juga dengan istilah sholat rawatib qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh 2 rakaat itu sebelum subuh lebih aku cintai daripada seluruh dunia." Hadis riwayat Muslim. Sebuah peristiwa besar di akhir zaman pun akan terjadi pada waktu subuh, yaitu turunnya Nabi Isa ke bumi. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, imam mereka adalah laki-laki yang soleh. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke depan untuk mengimami dalam sholat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam. Maka mundurlah imam mereka ke belakang supaya Isa maju untuk mengimami sholat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara 2 bahunya pemimpin mereka sambil berkata, "Majulah engkau dan pimpinlah sholat, karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kalian." Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka sholat, dan ketika sholat telah usai, Isa berkata, "Bukalah pintu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain sebagai penyelamat, sholat subuh sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa puncak terjadinya serangan jantung sebagian besar terjadi pada jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Pada saat itu dalam sistem tubuh terjadi kenaikan tegangan saraf simpatis dan terjadi penurunan tegangan saraf parasimpatis. Kenaikan tegangan saraf simpatis akan menurunkan tekanan darah sehingga denyut jantung melambat. Aliran darah pun lebih banyak ke daerah perut, sehingga mengakibatkan perasaan kantuk dan kecenderungan untuk beristirahat.
Sementara mulai pukul 3 dini hari sampai dengan siang, dengan tiba-tiba tekanan darah berangsur naik meskipun dalam keadaan tidur. Dan keadaan ini terjadi pada setiap manusia termasuk bayi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Furgot, Ignaro, dan Murad menemukan zat nitrik oksida yang selalu diproduksi oleh tubuh manusia meskipun dalam keadaan tidur, yang fungsinya untuk memperlebar atau mengembangkan pembuluh darah agar peredaran darah menjadi lancar. Nitrik oksida atau disingkat NO juga berfungsi mencegah pembekuan darah. Produksi zat NO dapat ditingkatkan dengan aktivitas bergerak atau berolahraga. Nah, apabila seorang hamba bangun mulai pukul 3 dini hari, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat malam, dan dilanjutkan dengan berjalan ke masjid untuk sholat subuh, maka produksi NO di dalam tubuhnya akan meningkat, sehingga dirinya akan terhindar dari resiko serangan jantung. Subhanallah. Pemirsa, sholat subuh menjadi tolak ukur keimanan seorang hamba. Hadis riwayat Ahmad menerangkan, Rasulullah bersabda, sholat terberat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Padahal seandainya mereka mengetahui pahala dari kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Sholat subuh bukan hanya menjanjikan hadiah dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah juga mengancam keras orang-orang yang meninggalkan sholat subuh. Siksa yang sangat pedih bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu menghadapi sakaratul maut dalam keadaan hina, kemudian meninggal dalam keadaan sangat lapar dan haus. Ketika di dalam kubur masih akan ditambah siksa kubur, berupa kubur yang sempit dan gelap, serta disiksa terus hingga datangnya hari kiamat. Ketika datangnya hari kiamat pun masih mengalami kesusahan karena dibelenggu oleh malaikat. Tidak akan dipandang oleh Allah dengan kasih sayang, tidak akan diampuni dosa-dosanya, dan mendapat azab yang pedih lagi di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita senantiasa memelihara sholat subuh dan sholat fardu lainnya. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam hari ini mampu meningkatkan iman dan takwa kita semua. Wassalamualaikum.